Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari KD 3.4, menghitung fungsi permintaan dan penawaran. Langsung saja yang pertama kita masuk kepada perhitungan fungsi permintaan. Bentuk umum dari fungsi permintaan ialah QD sama dengan A dikurang BP. QD merupakan jumlah barang yang diminta, A itu konstanta, B koefisien, dan P itu harga. Untuk mencari fungsi permintaan, rumusnya sebagai berikut. P dikurang P1 dibagi dengan P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi dengan Q2 dikurang Q1. P ini merupakan harga barang yang diminta, P1 harga awal dari barang yang diminta, P2 merupakan harga barang yang diminta setelah adanya perubahan. Q merupakan jumlah barang yang diminta, Q1 merupakan jumlah barang yang diminta awal atau jumlah permintaan awal, Q2 merupakan jumlah barang yang diminta setelah adanya perubahan. Jadi, Ananda ingat bahwasanya rumus untuk mencari fungsi permintaan ialah ini. Setelah mengetahui rumus dari fungsi permintaan, maka selanjutnya kita masuk kepada contoh perhitungannya. Soalnya yaitu saat harga suatu barang 20, barang yang diminta konsumen sebanyak 60 unit. Saat harga naik menjadi 30, jumlah barang yang diminta turun menjadi 50 unit. Yang ditanyakan ialah fungsi persamaannya atau mencari fungsi permintaan. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwasannya harga awal dari barang yang diminta itu 20 atau P1-nya 20. Jumlah barang yang diminta awal itu 60 atau Q1-nya 60. Dan jumlah harga barang setelah terjadinya perubahan yaitu 30 atau P2 30. Dan jumlah barang yang diminta setelah perubahan yaitu 50 unit atau Q2-nya 50. Setelah kita ketahui berdasarkan soal ini, maka langsung saja kita catat rumusnya yang tadi ya, ini. Nah, angka yang telah diketahui ini tinggal kita masukkan saja ke rumus ini. Nah, di mana P ini tidak diketahui, maka kita tulis saja P. P1 ini sebesar 20, P2 30 dikurang dengan 20, Q kurang Q1 yaitu Q-nya tidak diketahui, maka kita tulis saja Q dikurang dengan 60 dibagi dengan 50 dikurang 60. 50 ini jumlah barang setelah adanya perubahan atau Q2, Q1 jumlah barang awal atau ya Q1 jumlah barang awal. Nah, maka didapatkan hasilnya P dikurang 20 dibagi dengan 10 sama dengan Q dikurang 60 dibagi minus 10. Dari hasil ini, maka didapatkan yaitu minus 10P ditambah 200 sama dengan 10Q dikurang 600. Angka ini didapatkan dari adanya kali silang. Akibat adanya kali silang, di mana 10 ini kita kalikan dengan Q, maka didapatkan 10Q. 10 juga dikalikan dengan minus 60, maka didapatkan hasilnya minus 600. Minus 10 kita kalikan dengan P, maka hasilnya minus 10P. Dan minus 10 kita kalikan dengan minus 20 atau harga awal, maka didapatkan hasilnya 200. Setelah kita kali silang, maka didapatkan hasilnya yaitu minus 10P ditambah 200 ditambah 600 sama dengan 10Q. 600 ini kita pindah ruaskan ke sisi kiri, maka didapatkan hasilnya plus 600. Maka minus 10P ditambah 200 tambah 600 sama dengan 10Q, inilah hasil yang didapatkan. Nah, jadi 600
tambah 200 yaitu didapatkan 800. Maka fungsi akhir dari permintaan atau persamaan dari fungsi permintaannya ialah Q sama dengan 80 dikurang P. Nah, angka ini didapatkan dari minus 10. Didapatkan dari minus 10 ini kita bagi dengan 10, maka didapatkan hasilnya minus P. Nah, begitu juga dengan 80 ini didapatkan dari 800 dibagi dengan 10, maka didapatkan 80. Hasil ini sesuai dengan bentuk dari fungsi permintaan itu sendiri, yaitu Q sama dengan A dikurang BP. A-nya 80, B-nya 1, maka tidak kita tuliskan, kita tulis saja yaitu B. Nah, inilah fungsi permintaannya. Setelah mencari contoh perhitungan dari fungsi permintaan, selanjutnya kita masuk kepada materi mencari fungsi penawaran. Bentuk umum dari fungsi penawaran ialah QS sama dengan A ditambah BP. QS merupakan jumlah barang yang ditawarkan, A itu konstanta, B koefisien, dan P itu harga. Rumus untuk mencari fungsi permintaan ialah sebagai berikut. Rumusnya sama dengan fungsi penawaran tadi, namun bedanya ialah pada jumlah penawaran dan harga penawaran. P ini merupakan harga, P1 harga awal barang yang ditawarkan, P2 ialah harga yang ditawarkan setelah adanya perubahan, Q merupakan jumlah barang yang ditawarkan, Q1 ialah jumlah barang yang ditawarkan awal, Q2 merupakan jumlah barang yang ditawarkan setelah adanya perubahan atau jumlah penawaran setelah perubahan. Maka perlu Anda ingat, inilah rumus untuk mencari fungsi penawaran. Langsung saja kita masuk kepada contoh perhitungannya. Soalnya ialah saat harga suatu barang 20, jumlah barang yang ditawarkan ialah sebanyak 30 unit. Saat harga barang naik menjadi 30, jumlah barang yang ditawarkan juga naik menjadi 60 unit. Carilah fungsi persamaannya atau fungsi penawarannya. Dari soal ini dapat diketahui bahwasannya P1 atau harga barang yang ditawarkan itu 20. Q1-nya atau jumlah barang yang ditawarkan awal itu 30 unit. P2 atau harga jumlah barang yang ditawarkan setelah adanya perubahan yaitu 30. Dan Q2 jumlah barang yang ditawarkan setelah adanya perubahan yaitu sebesar 60 unit. Nah, angka yang telah diketahui ini tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Ya, ini dia rumusnya. Dikarenakan P tidak diketahui, maka P ini kita tulis saja P dikurang dengan P1. P1-nya itu 20 atau harga barang awalnya 20 dibagi dengan P2-nya 30 dikurang P1-nya 20 sama dengan Q dikurang 30 dibagi dengan 60 dikurang 30. Maka didapatkan hasilnya P dikurang 20 dibagi dengan 10 sama dengan Q dikurang 30 dibagi dengan 30. Nah, inilah hasil yang didapatkan. 30P dikurang dengan 600 sama dengan 10Q dikurang 300. Angka ini didapatkan dari adanya perkalian silang, di mana 10 kita kali dengan Q didapatkan hasilnya 10Q, 10 dikali dengan
minus 30, maka didapatkan hasilnya minus 300. 30P ini didapatkan dari 30 dikali dengan P. Dan minus 600 ini didapatkan dari 30 dikali dengan minus 20. Dari hasil setelah perkalian silang ini, maka didapatkan hasilnya ialah 30P dikurang 600 ditambah 300 sama dengan 10Q. Plus 300 ini kita dapatkan dari angka minus 300, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka dapatkan plus 300. Nah, hasilnya 30P dikurang 300 sama dengan 10Q. Dan inilah hasil akhir dari fungsi persamaan atau fungsi penawarannya. Minus 30 ini kita dapatkan dari minus 30 kita dapatkan dari minus 300, kita bagi dengan 10, dan 3P ini kita dapatkan dari 30P dibagi dengan 10Q. Maka persamaan yang didapatkan ini sama dengan bentuk dari fungsi penawaran, yaitu Qs sama dengan min A ditambah BP, di mana min A-nya minus 30 dan BP-nya yaitu 3P. Ya, ini dia hasil akhirnya. Nah, perlu Anda ingat bahwasannya perbedaan dari fungsi permintaan dan penawaran ini terdapat pada bentuk dari fungsi permintaan dan penawaran itu sendiri, di mana bentuk dari fungsi permintaan yaitu bentuk dari fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A dikurang BP. Sedangkan bentuk dari fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A ditambah BP. Jadi, bentuk umum inilah yang membedakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, demikianlah materi mengenai perhitungan fungsi permintaan dan penawaran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.